terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari Halo Transfriend, minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Oh iya, pada tanggal 6 April tahun 2025 kita sedang ada di pos polisi Cikopo, Polres Purwakarta. Hari ini tuh ada kedatangan Kapolri beserta Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan. Hadir juga nih Kapolres dari Purwakarta, Karawang, dan juga Kapolda. Hadir juga Jasara Harja. Wah, Jasara Harja Purwakarta pastinya ya. Nanti di sini juga kita akan liput kegiatannya seperti apa, dan nanti juga ada statement dari Kapolri dan Menteri tentang arus balik mudik Lebaran tahun 2025 ini. Oke, Transfriend, jangan skip videonya, hanya di Press Media ya. Beberapa catatan. Tentunya kami mengucapkan minal aidin wal faizin rekan-rekan semua, dan juga untuk seluruh masyarakat yang saat ini sudah kembali melaksanakan balik. Jadi tadi pagi kami bersama dengan Bapak Menhub dan Bapak Menkes melaksanakan kegiatan flag off di kilometer 414 Kalikangkung, dan hari ini kita mengadakan pengecekan langsung di kilometer 70 di Katama untuk memastikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari rangkaian pengamanan dan pelayanan terkait dengan arus mudik dan arus balik. Alhamdulillah tadi dilaporkan oleh Dirut Operasi Jasa Marga khususnya untuk jalan tol bahwa sampai saat ini sudah 52% yang masuk Jakarta, dan sebelum kita laksanakan one way nasional ini kita juga menerapkan rekayasa baru yang namanya one way lokal. Dan one way lokal ini sudah mulai kita laksanakan dari kemarin malam. Kita geser mulai dari Jawa Barat dan kemudian menyambung ke Jawa Tengah, dan tadi pagi jam 9 kita sambung semuanya secara nasional. Dan alhamdulillah dari rekayasa yang ada kita mendapatkan laporan bahwa baik dari sisi kelancaran ini juga terjadi peningkatan dibanding tahun 2024, di mana untuk mudik 5 jam 46 menit dan untuk balik 5 jam 6 menit. Ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun 2026. Kemudian di angka masyarakat yang melaksanakan mudik terjadi peningkatan. Namun demikian alhamdulillah atas kerja keras seluruh rekan-rekan dengan berbagai macam alternatif dan rekayasa, dari sisi jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan ini juga mengalami penurunan di jalan tol, turun 12%, dan yang fatalitas turun 88%. Sementara untuk di seluruh jalur termasuk juga jalur arteri khususnya di Jawa Barat ini turun 64%. Jadi alhamdulillah artinya masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik tahun ini bisa lebih aman dan bisa lebih lancar. Kemudian juga untuk mengantisipasi, walaupun kita sudah memprediksi, namun tetap kita siapkan apabila nanti ada puncak arus balik yang kemudian menumpuk di Cikatama, maka sudah disiapkan tol Japek Selatan dan juga Cisumdawu untuk mengurai, sehingga dengan demikian semuanya bisa berjalan.
Sementara tentunya pengaturan kontraflow dan kemudian juga keseimbangan antara yang masuk dari timur dan masuk dari barat, karena Cikatama ini adalah pertemuan antara Trans Jawa dan Cipularang. Ini tentunya terus kita jaga dan kita tunggu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Dan arus balik yang saat ini kita sedang lihat, saya menyampaikan bahwa pertama untuk himbauan kepada para pemudik, karena ini sudah berlaku one way nasional, jadi agar berhati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan, supaya dalam perjalanan dapat berjalan aman, lancar dan tentunya selamat. Yang paling menggembirakan pada saat ini adalah saya melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap lalu lintas cukup baik, sehingga menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang dengan jumlah yang cukup signifikan, yang kami mencatat kurang lebih sekitar 54% penurunan jumlah kecelakaan. Ini yang memang harus kita pertahankan, dan kami mengimbau kepada para pengguna jalan, khususnya para pemudik, untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan juga mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas lapangan. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengapresiasi kepada pihak Polri dan juga Jasa Marga yang dengan langkah-langkah yang sangat well prepared dan well planned mengantisipasi segala sesuatu yang berkaitan dengan arus mudik maupun balik, mempersiapkan beberapa langkah yang berkaitan dengan pengaturan baik itu kontraflow, one way lokal maupun one way nasional, sehingga kita bisa melihat bersama-sama bahwa pengaturan arus mudik maupun arus balik pada Lebaran kali ini berjalan dengan sangat baik. Kami harapkan bahwa pengaturan yang terjadi pada tahun ini bisa kita tingkatkan pada tahun-tahun kemudian, sehingga bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai indikator kesehatan suatu negara. Kenapa? Karena yang bisa meninggal juga ketika kecelakaan. Nah, event di mana terjadi banyak kecelakaan adalah event mudik ini. Ini adalah satu periode waktu di mana sering terjadi kecelakaan dan sering juga meninggalnya banyak. Nah, saya tadi senang sekali melihat bahwa dibandingkan tahun 2024, katanya dari teman-teman di Kapolri ada 397 kecelakaan, sekarang 220. Ini sampai 14. Jadi itu turunnya 45%. Sedangkan yang meninggal turun dari 193 ke 59, turunnya hampir 95. Jadi saya sebagai menteri kesehatan merasa senang sekali ini teman-teman di Jasa Marga, teman-teman di Kapolri, teman-teman di Kementerian Perhubungan, dan mungkin juga dari media yang juga bersama-sama mengingatkan para pengemudi supaya lebih hati-hati. Saya juga heran, makanya apa sih sekarang? Nah, jadi gitu Transpen kegiatan kita pada tanggal 6 April tahun 2025 ini di hari Minggu. Tadi dari Kapolri menerangkan bahwa apresiasi kepada para anggota yang urusan dinas terkait kayak Jasa Marga, Jasara Harja, kinerja yang sangat bagus ya dari dinas kesehatan. Ini adalah luar biasa, ini sinergi yang baik. Dari situ Kapolri dan beserta menteri juga langsung ke Jakarta lagi. Nah, di sini juga ada Jasara Harja nih, mantap banget. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa tonton terus Trust Media karena di situ banyak informasinya. Saya Ode melaporkan dari Purwakarta. Trust Media, trust to you.